Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini di dalam rumah Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri bersama. Kita akan berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini kepada Tuhan. Kami bersukacita karena kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kami, dengan sorak-sorai kami, dengan penyembahan kami dalam ibadah raya kami pada hari ini. Kami mau merayakan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita jangan takut untuk melangkah dalam hidup kita, karena kita punya Allah yang selalu memberikan kekuatan buat kita, amin. Mari katakan bersama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup seperti pun
kasih yang memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan
yang melimpah senantiasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi mengenal Engkau dalam setiap kehidupan kami, melekat erat untuk mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah kami senantiasa punya waktu yang terbaik untuk mengenal Engkau, memberikan waktu kami yang terbaik. Terima kasih Yesus, mengenalmu melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kali ini agak kaku rasanya, karena mikirnya agak susah mempersiapkannya. Jadi mohon maaf ya. Ya karena di waktu yang sama banyak hal saya harus kerjakan, saya selesaikan semua. Jadi semua bisa saya selesaikan karena saya bisa untuk itu. Tapi khusus yang ini agak berat. Saya tadi ngomong sama Pak Dadang, Pak, saya lebih enak presentasi ngurusi pekerjaan yang lain. Kalau yang ini susah. Susahnya kenapa? Karena ada tanggung jawab moral kepada Bapak Ibu, tidak boleh salah ngomong. Dan tidak boleh memengaruhi yang salah juga. Jadi memengaruhi harus yang benar. Jadi itu yang bikin sekian lama sampai setengah jam berikutnya sebelum hari ini saya masih tanya, Pak, mana Pak, saya mau lihat yang saya punya. Saya mau pastikan bahwa saya tidak salah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sedikit kaku, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya berpikir cukup lama tentang hal ini. Saya belajar dari Pak Joni sejak minggu pertama yang lalu. Jadi meminta itu harus dengan benar, nggak bisa asal minta. Kan betul begitu kan? Kalau minta nggak benar, bagaimana? Yang benar aja belum tentu dapat, apalagi yang nggak benar. Nah, lalu apakah saya harus bicara yang sama? Saya pikir kalau bicara yang sama, saya pasti kalah dengan Pak Joni. Pak Joni pasti lebih bagus. Jadi saya mesti mencari sisi yang lain. Sisi yang apa? Setelah Pak Joni minta, kan saya menerima. Maka saya punya pemikiran bahwa, oh ternyata the power of menerima. Nah ini, mungkin Bapak Ibu sama-sama hidup di tanah Jawa, kita sama tahu apanya nerimo. Bisa tahu nerimo? Nerimo beda dengan menerima. Menerima itu universal, kalimat yang terlalu umum. Tapi kalau nerimo dalam bahasa Jawa sangat dalam. Seperti misalnya nih, bener dan pener. Sama-sama bener, tapi yang pener itu lebih dalam artinya. Atau satu lagi, jadi orang tuh jangan cuma pintar, tapi pintar-pintar. Itu beda ya kan. Kalau hanya pintar, mungkin 5 kali 5, 25. Semua orang bisa. Tapi kalau pintar-pintar, mungkin 5 kali 5 bisa 1000, bisa 1 juta. Karena apa? Kita melihatnya 5 kali 5, lalu di belakangnya ada kali 20. Ada kali 50, itu namanya pintar-pintar. Saya sering kasih nasihat ke teman-teman saya bahwa ketika dalam masalah berat, ketika dalam kondisi yang terpuruk, dia kadang-kadang datang ke saya begini-begini. Ya sudahlah, hiduplah pintar-pintar. Dan ternyata kalimat ini membawa kebaikan buat orang itu, lalu dia datang ke saya lagi. Wah, kalimatmu bagus ya. Saya dikuatkan dengan kalimatmu pintar-pintar. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, apa the power of nerimo? Nerimo ing pandum. Mungkin sebelum itu dulu ya. Oh ya, oke langsung. Nerimo ing pandum itu apa? Mungkin Bapak Ibu tahu arti nerimo ing pandum? Nerimo itu nerima. Pandum itu apa? Pemberian, kita menerima. Jadi menerimalah dari pemberian. Pemberian siapa? Ya bisa Tuhan, ya bisa teman kita, ya bisa orang tua kita. Terimalah apa dalam bahasa Jawa ini narimo ing pandum. Kalau kita buka lebih dalam, narimo ing pandum adalah menerima dengan ikhlas. Menerima dengan hati terbuka dan menerima tanpa syarat. Itu narimo ing pandum. Jadi narimo ing pandum itu satu kalimat pendek tapi artinya sangat dalam. Dan bukan pasrah ya. Jadi kalimat Jawa ini narimo ing pandum bukan pasrah. Kalau pasrah kira-kira begini, saya kebanjiran, itu harus pasrah. Jangan narimo ing pandum, karena saya kebanjiran, banjirnya 1 meter. Ya sudah, kita terima pasrah, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Mau marah sama siapa? Sama Tuhan pasti salah tempat. Marah sama pemerintah juga salah tempat. Memerintah sama orang tua juga salah tempat. Hanya cuma satu kata, ya wis terimono, pasrah. Tapi kalau narimo ing pandum itu adalah kalau kita menerima sesuatu yang terkadang nggak sesuai hati nurani, nggak sesuai dengan selera hidup kita, kita harus ikhlas. Makanya orang Jawa ada kalimat nama yang bagus-bagus. Di negara lain rasanya nggak ada, nama bejo itu nggak ada. Selamat juga nggak ada. Untung juga susah didapat di negara lain. Jadi nama-nama ini hanya ada di Pulau Jawa. Dan kalau kita ketemu sama tetangga yang anaknya habis jatuh tapi bisa pulang rumah, dia masih ngomong bejole, kue isi sombol rumah. Padahal habis tipu berdarah-darah masih bisa ngomong bejo. Dan kalimat ini kalau kita tinggal di kampung sering kalimat ini muncul.
kalau kita hidup di kota mungkin nggak muncul, tapi kalau di dalam kota, di dalam desa, kalimat ini suka muncul ketika kita dalam cobaan, dalam halangan, ketika kita masih selamat. Tetangga itu akan mengatakan, bejo kowe selamat loh. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, waduh kita tuh kan berdarah-darah, habis kecelakaannya. Tapi kalimatnya bagus, bejo. Nah itu loh. Nah ini narimo ing pandum. Respon yang benar, berbaik sangka. Berbaik sangka tahu artinya? Berbaik sangka itu kalau dalam bahasa lain adalah kalau suudon itu negatif, berburuk sangka. Kalau berbaik sangka itu kusnuljon. Jadi kalau Bapak Ibu belajar, kusnuljon itu berbaik sangkalah kepada semua orang. Dengan semua orang aja kita harus kusnuljon, apalagi kepada Tuhan. Ya, kalau dengan Tuhan berani suudon, waduh, nanti dasar firman-nya nanti Bapak akan dengar, nanti akan pusing nanti. Nah, ini meminta pun perlu belajar supaya benar, maka setelah meminta yang terjadi adalah menerima. Jadi Bapak Ibu sama-sama, saya juga sedang belajar bagaimana the power of nerimo. Tidak mudah. Makin tinggi jabatan, makin tinggi status, makin akunya makin kuat, disitulah salib orang kaya itu. Makanya jangan bangga jadi orang kaya, karena salibnya juga berat. Kadang-kadang jadi orang susah, ya punya salib sama. Salibnya kalau nggak punya mungkin kepingin mencuri, salibnya dia. Tapi salibnya orang kaya, bukan soal itu. Salibnya adalah godaannya lebih banyak. Disenggol juga nggak bisa, egonya merasa lebih tinggi. Itu sama-sama punya salib. Nah, kira-kira kalau yang diterima sesuai harapan, maka berterima kasih apalagi melampaui harapan. Akan sujud menyembah dilakukan. Betul? Saya ngomong ini karena saya sudah buktikan. Jadi kalau ngomong ini nggak dibuktikan, rasanya hatinya nggak sesuai dengan kata itu. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat mendengar sesuatu, bagaimana perasaan hati dan pikiran kita ada di benda itu, nanti akan menemukan keindahan dalam kehidupan. Saya waktu diputus bebas, waduh, saya menyembah loh. Mungkin Pak Pastor John itu saksi hidup. Saya menyembah di hadapan majelis hakim, karena putusannya adalah diputus bebas. Dari dituntut 5 tahun, saya nggak ada pikirannya selain menyembah, dan mungkin kalau boleh nangis ya kan. Tapi itulah sebuah fakta, bahwa kalau orang menerima lebih daripada yang kita harapkan, menyembah pun kita lakukan. Karena saya dituntutnya 5 tahun, orang kalau sudah jadi terdakwa, itu 98% itu salah. Kalau nggak salah pasti sudah dibebaskan dari awal. Saya ini sudah diproses sedemikian jauh, sampai titik harus masuk peradilan, tuntutannya 5 tahun, luar biasa. Tapi itulah perjalanan hidup. Saya bisa terima loh, saya bisa terima itu loh, walaupun sebetulnya super pipe. Nah, ini adalah pertanyaan, bagaimana jika tidak sesuai harapan atau jauh dari harapan? Ya itulah, saya juga nggak pernah berpikir saya akan duduk di kursi persidangan. Dosa saya apa? Saya kriminal bukan, utang tidak bayar juga bukan, mukul orang juga tidak, semua tidak. Saya hanya mewakili sebuah organisasi ketua RT, tapi bisa dibawa ke peradilan. Siapa pernah berpikir akan ke sana? Saya juga nggak pernah berpikir. Wong saya 15 tahun jadi ketua RT happy, tapi di akhir kehappyan itu ternyata ada jurang dalam. Tapi dalam kehappyan kan saya menerima. Kenapa dalam kesulitan tidak terima? Saya mesti harus terima walaupun dengan berdarah-darah. Makanya kita belajar sama-sama the power of nerimo. Saya juga belajar loh Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar, saya sama belajar. Cuman sebagian saya sudah lulus dulu. Sebagian saya sudah kumlot dari ini. Nah, ini kalimat yang penting karena saya pikir Bapak Ibu tahu siapa yang ngomong ini kan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku ini loh, bisa melihat Engkau. Siapa yang ngomong ini? Ayub. Siapa Ayub? Kan begitu. Apa itu dongeng? Bukan. Ayub bukan dongeng. Kalau dongeng itu hanya di satu ajaran agama. Ini agama yang lain juga percaya ini loh. Semua ajaran kalau kita buka, kisah Ayub itu ada semua. Dan ini adalah autobiografi. Makanya saya juga tertarik mempelajari ini. Saya sebetulnya nggak pernah terlalu dalam soal firman, tapi kali ini bukan soal firman, ini soal autobiografi Ayub, ya kan? Jadi sebuah cerita Ayub yang benar-benar ada dan pernah hidup, bukan sebatas
cerita kata orang. Maka saya tertarik dengan kalimat ini, dan mungkin Bapak Ibu belum tahu kalimat ini ada di mana. Oke, Ayub yang ngomong ya kan. Apa yang melatari kalimat ini bisa keluar? Kenapa Ayub kok bisa ngomong ini? Padahal kalau kita baca kisah Ayub kan, Ayub 1 sampai 42, panjang itu mungkin kalau buku bisa segini. Tapi kalimat itu hanya ada di halaman terakhir. Nah, kita belajar sama-sama. Lalu kita lihat Ayub 1, kita bicara soal Ayub sebagai autobiografi ya, bukan sebagai yang lain. Karena cerita ini cerita yang menarik untuk kita pelajari bersama. Ada seorang laki-laki di tanah Us. Us itu kira-kira Persia lah, sekitar itu ya, Persia ke Mesopotamia, ke arah Mesir mungkin ya. Bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi Ayub punya 7 anak laki dan 3 anak perempuan, 1 istri. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah sangat banyak, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Oke, tadi saya sudah ngomong, kalau kita orang yang belum terlalu status tinggi di bawah, mungkin dimaki-maki majikan pun bisa terima loh. Tapi kalau majikan dimaki-maki majikannya lebih tinggi lagi, belum tentu bisa terima. Ini adalah Ayub. Ayub sudah di posisi yang paling tinggi, orang terkaya, 7.000 ekor kambing, kita simpan ya 7.000 ya, nanti apa yang terjadi. Lalu kalimat cerita ini bicara bahwa datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, waktu si pesuruh itu sedang membajak lembu sapi dan keledai betina makan rumput di sebelah, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Karena penjaganya ngomong, hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan, kepada Ayub. Sementara saat orang itu ngomong, datanglah orang lain juga berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Jadi yang disambar langit, sambar api dari langit adalah kambing domba dan penjaga-penjaga. Lalu dia ngomong, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Jadi ada 2 ya. Lalu yang berikutnya lagi, sementara 2 orang tadi berbicara, datanglah orang yang lain ketiga berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu bicara lagi, berarti yang keempat, datanglah orang lain dan berkata, anak tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilanda pada 4 penjurunya, roboh menimpa orang-orang muda, anak-anak itu semua, sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan kepada Ayub 4 orang. Maka, lah ini kalimat yang bagus. Ini nggak mudah loh, saya ngomong begini ini juga susah loh. Bapak Ibu, saya yakin juga, mungkin juga mengalami peristiwa yang sulit, tapi nggak apa-apa, kan kita belajar. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, belajar lagi. Saya juga nggak gampang ngomong ini. Maka berdirilah Ayub, lalu ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Loh bayangin loh, ini orang yang sudah paling kaya, yang hartanya sudah dikatakan terkaya, tapi dia masih bisa begini loh. Tadi yang kehilangan apa? 10 anak, 7.000 kambing domba dan sebagainya. Lalu apalagi penjaganya, onta, semua habis kan? Jadi kan tinggal Ayub nih sama istrinya. Lalu dia ngomong, kepalanya pun dicukur rambutnya, kemudian sujud ia menyembah. Lalu apa yang terjadi? Katanya, si Ayub nih ngomong nih, ini kalimat ini kita harus percaya kebenarannya, karena di setiap sesi agama lain juga ngomong yang sama loh. Jadi saya meyakini ini benar, karena ini kalimat-kalimat tulisan yang asli. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku tuh besok balik juga ke sana gitu loh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh, siapa yang bisa
berbicara seperti ini. Kalau kita mengalami ini, saya pun kalau ada apa-apa dengan anak sakit atau orang tua, yang keluar mesti nangis dulu. Tidak bisa mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dan yang lebih bagus dari pasal 1 ayat 22 adalah dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau kita koreksi kita semua, apakah kita bisa menjalani ketika dunia menghantam kita atau kita sebagian kena PHK, ya kan? Ini kan lagi begitu banyak orang kena PHK, begitu banyak perusahaan yang hancur-hancuran juga, masih nggak kita bisa ngomong bahwa ini bukan salah Tuhan loh. Ini memang harus terjadi. Ini nggak gampang, tapi artinya Bapak Ibu belajar bahwa kalau kita mengalami sesuatu dalam kehidupan yang tidak seperti kita harapkan, nggak usah ngeresu loh. Tetap pintar-pintar. Lalu Ayub yang kedua, ini Ayub lagi kehilangan anak, binatang, penjaga, dan semua. Dia hilang semua. Ini sekarang kepada Ayub sendiri sekarang. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Di posisi ini Ayub sedang mengalami kegatalan kulit yang luar biasa yang nggak ada obatnya. Obatnya kalau digaruk dengan tangan pun sudah nggak sanggup. Padahal kita kalau lagi gatal sekali pakai tangan kan kemudian luka nih di kulit ya. Tapi kita nyaman loh. Nah itu kenyamanannya Ayub adalah ketika dia mengambil beling untuk menggaruk-garuk. Tentu lebih berdarah kan. Nah yang lebih nggak masuk akal buat Ayub adalah istrinya yang sudah melahirkan 7 anak dan 3 anak dan dijadikan super kaya, kaya raya, terkaya, bisa ngomong seperti ini loh, bayangin. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu adalah istri loh. Istri yang sudah melahirkan 7 anak dan 3 anak perempuan, 10. Tapi masih aja bisa melihat Ayub dalam kesulitan yang besar, suruh ngajari hal yang salah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Bagus gak kalimatnya Ayub ini? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu kalimat Ayub yang luar biasa kedua, maka saya expose ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang keberapa? Kedua, Ayub tidak berdosa, ya kan? Jadi sampai di sesi ini kita melihat Ayub hidupnya benar, kalimatnya benar, semuanya benar, ya. Sampai di peristiwa ini Ayub semua benar dan kita melihat, wah susah cari Ayub seperti ini, susah kita menjadi Ayub. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Kisah ini sebetulnya ada lagi 3 orang teman, sebentar, saya lihat dulu, lihat tembakan ya. Karena di sini ada 3 anak yang 3 teman. Kalifas siapa lagi? Ya. Ya. Dia mau apa? Dia mau datang untuk menyampaikan kabar duka. Bahkan dia mengatakan dia berkabung juga loh. Di kalimat ini dia juga sebut yang ke-12 ya, ayat 2 yang ke-12, pasal 2 ayat 12, dia mengatakan ini. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka sudah nggak kenal lagi siapa Ayub. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat penderitaan Ayub sangat berat. 3 teman tadi bagus ya, sangat bagus. Mungkin kita hidup di sini jarang menemukan teman yang seperti ini ya. Ketika kita dalam penderitaan, ada teman yang mau berkabung, berpuasa berapa hari tadi? 7 hari ya. Saya yang masuk penjara dan sebagainya, teman mendampingi banyak. Tapi yang berkabung, ya banyak juga tetangga-tetangga aja. Tapi yang lain enggak. Hanya Pak John yang datang menemani. Padahal Pak John bukan gembala saya loh. Pada saat itu Pak John bukan gembala saya yang lain. Jadi Pak John yang teman. Ya, jadi peristiwa itu tidak mudah. Jadi kalimat bahwa 3 teman orang baik, pasti teman rohani ya.
punya niat yang baik, dan dia mau berpuasa, dan dia sama-sama mau merasakan kesulitannya Ayub. Itu niat baik daripada 3 temannya. Lalu Ayub yang ketiga mengatakan, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikan kesusahan dari mataku, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ini peristiwa di mana Ayub agak kecewa, tapi tidak ngomong. Dia cuman kecewa dengan dirinya, kenapa aku mesti lahir, kira-kira bahasa kasarnya, kenapa aku mesti harus lahir gitu loh, kalau aku seperti ini. Kan kita mengisahkan cerita ini kan harus seperti pada saat itu. Jangan di akhir, kalau di akhir cerita ini nggak penting. Seperti saya cerita hari ini nggak penting. Oh, Pak Ong Budiono sudah lepas dari penjara, sudah tidak penting. Waktu di penjara itu yang susah. Kalau sudah keluar, aduh 10 hari itu seperti kita kalau setahun loh. Kan mau Desember lagi nih. Rasanya setahun cepat kan? Wah, cepat sekali. Tapi ingat baik-baik, 10 hari itu seperti 1000 tahun di dalam penjara. Kalau orang ngomong, cuma 10 hari. Wah, kalimatmu bagus kalau di luar. Aku pun 50 tahun juga cepat. Aku tuh 50 tahun cepat, tahu-tahu sudah 57. Tapi ingat, 10 hari itu melebihi 50 tahun. Karena 1 detik itu rasa seperti setahun. Lama sekali. Nah, yang bisa ngomong itu hanya orang yang sudah ngalami. Bapak Ibu, nah saya bersyukur, saya mengalami nilai-nilai yang bagus, ya kan. Kan semua nggak mengalami itu kan, only saya. Jadi saya juga bersyukur, maka belajar apa tadi, the power of terima. Ini kalimatnya Ayub nih, Ayub sudah rada menyesal, kenapa dia mesti harus hidup. Nah ini kalimatnya 3 temannya tadi, si siapa tadi? Soar, Elifas, 3, ya kan? Dia ngomong lagi nih, karena yang tadinya teman sangat baik, bahkan dia berkabung berpuasa, tetapi dalam perjalanannya dia nggak begitu ternyata. Dia mengintimidasi si Ayub, dan dia menakut-nakuti. Sama juga dengan saya ketika di penjara, hati-hati loh, nanti peradilannya itu petrol garingan, nanti begini, waduh saya makin pusing. Sebetulnya teman itu maksudnya baik, semua teman ngomong maksudnya baik, tapi yang terima pada saat kondisi yang nggak fit, waduh itu dianggap sebuah kebenaran. Akhirnya kemana? Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit pun dalam seumur hidup, baru sekali ini yang namanya asam lambung. Saya baru tahu asam lambung itu bahaya ternyata. Karena saya baru sadar, itu toh yang namanya asam lambung. Sebelumnya nggak pernah. Karena apa? Dari teman-teman yang mengatakan hati-hati nanti peradilannya petrol garing begini-begini. Dia ngomong maksudnya baik, seperti ini maksudnya baik. Tapi lihat nih, apa yang diterima oleh Ayub menjadi lain. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar. Jadi 3 teman itu berkata kepada satu Ayub, kamu tuh kan harus ngajar banyak orang toh. Dan tangan yang lemah telah kamu kuatkan. Kamu bisa menolong orang jadi kuat lagi. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Itu kan kalimatnya si 3 teman itu kepada Ayub. Ini kan kalimat ini kan nampaknya baik-baik saja. Tapi sebetulnya tuh mengintimidasi. Kamu tuh orang benar, masa kok susah. Orang benar tuh gak ada yang susah. Itu kalimat berikutnya. Nah, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan kamu terkejut, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Lalu kalimatnya si 3 teman lagi mengatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang jujur bisa dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan akan menabur kesusahan. Ia menuainya juga. Itu kalimat dari 3 teman tidak percaya bahwa Ayub menderita ini. Wong kamu tuh orang baik, kamu tuh bisa khotbahi orang yang lemah bisa kamu kuatkan, orang yang sedih bisa. Tapi kok sekarang kamu sendiri yang terjadi seperti ini? Apakah kamu disebut orang baik? Itu kan sebetulnya di balik kalimatnya teman, mosok toh kamu tuh benar-benar baik. Mungkin kemarin baikmu pura-pura. Kan ada kan baik pura-pura kan? Sekarang kan banyak kan memberi di syuting, Pak saya kasih ya Pak. Itu saya ngomong itu pura-pura. Kalau kasih aja, orang nggak perlu tahu. Kalau masih tahu, pura-pura baik. Apalagi di syuting.
bukan baik. Baik itu yang nggak perlu orang lain tahu. Soal jumlahnya berapa itu nggak penting, yang penting niatnya baik. Kan orang punya duit sama sedikit punya duit, kan mungkin cara memberinya beda. Yang satu Rp1.000, mungkin yang satu 1 juta. Tapi apakah 1 juta lebih besar daripada 1.000? Belum tentu. Kita nggak bisa omong itu. Kalau ternyata yang 1.000 itu adalah seluruh isi dompetnya, maka orang ini memang lebih hebat daripada yang 1 juta. Maka Bapak Ibu yang dompetnya tipis, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kita itu tidak dinilai dari isinya dompet, dinilai dari isinya hati. Ya kan, kalau hati kita itu isinya banyak, ya banyak walaupun rupiahnya 1.000. Cuman kebetulan belum punya banyak, itu hanya itu aja. Kalau dompet kita sedikit itu hanya kebetulan belum diisi banyak, bukan nggak bisa punya banyak, bisa pasti. Pasti akan terjadi begitu. Kan kejadian di dunia itu kan dimulai dari iman, betul nggak? Kalau imanmu tuh yakin dan percaya bahwa dompetku akan penuh, one day bisa penuh. Tapi kalau kamu yang di depan mata aja nggak percaya, bagaimana ngomong bisa penuh, ya kan? Harus yakin dulu bahwa dompetku itu akan penuh. Memiladi itu salah satu contoh. ATM-nya banyak sekali dia. Dan dia meyakini pasti bisa dapat banyak. Ya pasti karena sebuah keyakinan kan begitu. Itu tentang saya. Mungkin Bapak Ibu belajar apakah sama? Ya sudahlah belajar sama-sama ya. Saya karena belajarnya itu. Bukan teori kemakmuran. Kita meyakini bahwa Tuhan itu maha besar. Mampu untuk berbuat yang terbaik kepada anak-anaknya. Kalau minta. Dan mintanya tambah lagi, mintanya juga benar. Nah, kalau mintanya nggak benar, bagaimana? Orang sakit liver minta sama bapaknya ayam goreng, ya pasti nggak dikasih. Bapak saya jahat, enggak. Kalau kamu makan ayam goreng, livermu akan kena lagi. Kan begitu. Jadi kita pahami bahwa kenapa kita nggak bisa menerima yang Tuhan berikan. Ya kita belajar menerima ini bagaimana. Kita lihatnya lebih luas. Nah, ini Ayub menjawab nih. Berapa lama lagi toh kamu tuh menyakiti hatiku? Itu Ayub ngomong sama si teman tadi, si orang Soar, ya kan, Alifas. Dia ngomong, berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. 10 kali mungkin Ayub hitung ya. Kamu tidak malu menyiksa aku. Kamu tuh menyiksa aku secara kata-kata loh. Kan kadang-kadang pisau yang tajam itu yang mana? Kadang-kadang kata-kata itu lebih tajam pisau yang dalam karena sampai ke hati. Kalau cuman pisau-pisau paling cuma sampai daging sudah lari karena nangis kan, sakit. Tapi kalau ini kan orang kena tapi nggak sadar, tapi hatinya sakit kan begitu. Lalu si Ayub ngomong, jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatannya itu. Jadi kalau kamu tuh nggak percaya aku orang baik, akulah yang nanggung. Itu kira-kira Ayub mau ngomong sama temannya begitu. Nah, disinilah keluar Ayub 42 nih. Ayub 42 berarti kan sudah hampir selesai nih. Ini sudah halaman terakhir. Lalu dia ngomong, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi tadi kan kita dengar telinga, lalu Ayub terima satu lagi, melihat dengan mata sendiri. Jadi kan pengenalan akan Tuhan itu kan nggak boleh separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nggak ada kalimat kedua. Padahal mujizatnya Ayub itu ada di ini. Kalau saya baca, saya kan terpaksa harus membaca Alkitabnya yang Ayub berkali-kali. Sampai Pak Joni juga pusing. Terima WA saya banyak ya. Karena banyak revisi yang kita mesti pelajari. Karena saya mempelajari ini adalah sebuah autobiografi dan perasaan kita harus ada dalam peristiwa itu. Baru kita bisa ngerti cerita Ayub yang sebenarnya. Kalau kita cuma hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, itu mungkin agak-agak langsem. Langsem tuh hambar. Jadi kalau kita makan sesuatu hambar, pasti protes sama istri kan begitu. Masakanmu kok hari ini hambar? Yang dimaksud hambar apa? Cemplang bahasa Jawanya. Ya, masakanmu cemplang, garamnya kurang, mungkin bumbunya kurang. Kira-kira seperti itu. Tapi Ayub ini ngomong yang paling bagus dan saya sangat tertarik dengan kalimat ini. Aku tuh dengar Tuhan bukan dengar tok loh. Aku juga dengan mataku sendiri memandang engkau.
Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan separuh kenal Tuhan. Nek separuh kenal Tuhan mungkin bisa menghujat. Tapi kalau kenalnya utuh, tidak ada alasan untuk menghujat kira-kira itu. Satu kata pun nggak bisa terucap. Karena apa? Tuhan itu sebuah kesatuan yang lengkap. Bukan hanya sebagian. Kalau sebagian saya nggak dikasih, maka Tuhan itu nggak baik. Kalau saya terima ini, maka Tuhan baik. Kalau saya terima dari orang tua baik. Kalau saya nggak terima ini, berarti orang tua kurang baik. Lalu yang baik yang mana? Kan susah. Padahal orang tuanya satu loh. Tuhannya juga satu. Kenapa bisa dinilai baik, tidak baik? Tuhan baik, nggak baik? Nggak bisa. Kesatuan. Demikian juga Bapak Ibu kalau meminta, yang masih remaja ya, kan saya pernah remaja, kalau minta sama orang tua kan nggak selalu kadang-kadang dikasih kan. Orang tua kan nggak selamanya pegang uang, yang perempuan, karena kan dapat jatah dari suami. Jadi kadang-kadang kalau uang belanjanya nggak cukup, lalu anak masih minta, si ibu itu kadang-kadang bisa ngomong, nggak ada duit. Tapi kalau kita di usia masih belum bekerja, saya sudah bisa mengerti nggak punya duitnya dia, karena saya sudah tahu memang nggak ada duit ya kan. Tapi kita yang sudah masa-masa modern, apa masih punya kalimat yang sama, bahwa orang tua saya juga nggak punya duit. Ketika minta sama orang tua nggak dikasih, apakah kita mengatakan orang tua kita pelit, jahat? Kan mestinya nggak begitu. Bapak Ibu pasti pernah usia SMP, SMA kan? Kalau butuh apa-apa minta ke siapa coba? Ayo. Pasti ke orang tua, kalau nggak orang tua pasti ke kakak atau Mbak Yu, kan begitu. Nggak ada yang lain, karena belum bekerja. Beda dengan sekarang saya sudah kerja, saya nggak perlu minta. Tapi kan saya juga masih minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya pikirannya nyaman kan gitu. Pikiran nyaman datang dari mana? Dari Tuhan. Minta kan gitu. Kita mau tidak ada masalah, ya minta, walaupun banyak masalah ya nggak apa-apa. Yang penting kan mintaannya kita benar kan. Tuhan aku minta jangan banyak masalah, apalagi sekarang ya kan. Sekarang kalau Bapak Ibu yang hidup di dunia nyata pusing ya kan. Urusan ini belum selesai, PHK di mana-mana, belum lagi pajak begini-begini, semua enggak jelas semua. Di luar perang ya kan. Wah. Di sana PHK, perusahaan pada tutup semua pusing, barang-barang dari negara Cina luar biasa masuknya. Sebagian senang karena dapat belanja barang murah. Ya kan, sebagian susah karena nggak bisa jualan. Jadi apakah itu sebuah kemenangan atau kekalahan? Nggak ada. Bagaimana kita melihat aja, dan kita pas ada di bilangan mana. Kalau kita di bilangan negatif, ya sudah terima aja. Karena saya adalah bilangan yang jadi korban, ya kan. Bagaimana barang-barang begitu murah di dunia, yang di luar nyata itu murah-murah semua, tapi bukan nyata, tapi kalau pesan barang datang. Ah, gimana coba? Saya nggak kenal sama yang jual, tapi kalau pesan, ya barang sampai kok. Apa itu namanya? Dikatakan tidak nyata, ya maybe, tapi dikatakan nyata, hilang barangnya sampai, murah lagi, harganya bisa separuh. Sebagian rakyat bersuka cita, beli piring murah, beli alat elektronik murah, beli banyak kebutuhan rumah tangga murah, separuh dari yang dia kalau beli di toko. Tapi sebagian yang sisi susah, karena nggak bisa apa-apa, karena mereka bukan cuma jual sandal dan sepatu, seluruh kehidupan manusia dia ada semua. Sak pikiranmu kita ngomong apa, dia juga punya semua kok. Piye coba? Cobalah, kamu ngomong apa aja lah, dia punya semua. Bahkan barang-barang yang super aneh yang kita belum pikir, dia sudah buat kok. Itulah fakta. Lalu apakah kita harus menyesali keadaan? Jangan, nggak usah. Kalimatnya ini Ayub paling bagus. Jadi kalau Bapak Ibu terima kondisi itu, ingat kalimat Ayub ini. Ini buat saya jimat ya. Ini penting buat saya karena hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Bukan hanya dari kata orang saja sebetulnya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi melihat Tuhan secara utuh. Kalau melihat Tuhan secara utuh, kita lihat apa yang terjadi. Kan tadi Ayub pertama, 7 anak, 3 putri, 10 ya kan. 7.000 kambing domba dan sebagainya. Itu adalah di peristiwa siapa Ayub. Sekarang Ayub mengalami penderitaan, diintimidasi, dihakimi sama teman-temannya, lalu dia kecewa dengan dirinya sendiri. Lalu kalimat saktinya Ayub keluar. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi aku sekarang sendiri melihat engkau. Kalimat ini dampaknya apa? Buat Ayub sendiri kan begitu. Ayub ngomong ini di Ayub 42 loh. Bukan di Ayub pertama atau Ayub kedua. Kalau pertama kedua kan disebut
Sampai di sini pun Ayub tidak berbuat dosa melalui bibirnya. Hanya itu tok loh. Dia nggak punya dampak berikutnya loh. Kebenarannya Ayub di ayat 1 dan 2, itu jawabannya sampai di peristiwa ini Ayub tidak berbuat dosa. Dan mulutnya pun benar. Tapi nggak punya implikasi yang lain. Tidak berdampak. Jadi perbuatan baiknya Ayub di pasal 1 dan 2, itu implikasinya cuman kowe wong bener le, gitu toh. Nang uripmu bener, hanya itu tok loh. Tapi ketika si Ayub ke-42 adalah di peristiwa akhir, kalau Bapak Ibu baca bendelnya Ayub mungkin panjang ya. Yang 2 ke-41 panjang sekali, maka saya Pak, ini nggak usah Pak, saya juga pusing menjelaskannya. Banyak kalimat tambahan banyak. Karena pasalnya itu padat dan banyak sekali peristiwanya. Tapi saya mau selesaikan bahwa Ayub 42 ini yang paling penting, bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat, memandang engkau. Jadi kenalilah Tuhanmu secara utuh, jangan separuh-separuh. Yang susah siapa? Tuhan, bukan, yang susah ya kita sendiri. Kalau kamu kenal Tuhanmu, Bapak Ibu kenal sama Tuhannya itu separuh-separuh, yang susah itu bukan Tuhan. Yang susah itu ya kita sendiri. Supaya kita nggak susah, ketika mengalami ujian berat, ya kenalilah Tuhan secara utuh. Ketika kalimat ini terucap oleh seorang Ayub, ini kita lihat. Saya juga senang loh. Kalimat berikutnya kalau ini saya melihat perjalanannya panjang sangat berat. Ya, peristiwanya berat sekali. Mungkin berdarah-darah melebihi manusia yang hidup di dunia. Melebihi saya juga mungkin. Ini jauh lebih berat. Karena di depan matanya 7 plus 3 anak kerubuhan tenda. Ya kan, harta benda yang 7.000 kambing domba dan sebagainya diambil semua, dijarah. Tapi di 42 dia bisa ngomong gini, ini kalimat yang bagus dan Bapak Ibu boleh mencontoh yang ini ya kan. Yang sebelumnya boleh tapi kan hadiahnya cuman kamu benar gitu toh. Hidupmu benar Ayub, kamu tidak berdosa sampai di peristiwa itu toh. Jadi kebenarannya Ayub itu hanya dinilai dengan kalimat hidupmu baik, benar dan tidak berdosa. Itu adalah kehidupan fisik Ayub yang sudah disebutkan di pasal 1 dan 2. Tetapi di pasal 42 ini bukan lagi dikatakan, Ayub, uripmu itu apik. Lah ini apik kemudian tetap seperti ini ya, sengsara atau Tuhan, kan begitu kan? Kan boleh nggak kita ngomong gitu? Kan ya boleh, aku ya masih sengsara, masih begini-begini. Tetapi lihat saktinya dari kalimatnya Ayub, ini kalimat sakti loh. Saya ngomong ini kalimat yang sangat powerful. Maka ini the power of nerimonya ya ini sebetulnya. Bukan kalimatnya, perjalanannya yang ada lalu menjadi ini. Nah, ini Ayub 42, 12, 13. Jadi ini berita sudah hampir selesai, cerita ini sudah hampir selesai. Tuhan memberkati Ayub loh. Kenapa Tuhan memberkati Ayub? Bukan di pasal 2, bukan di pasal 3. Harusnya kan Ayub sudah benar kan. Di pasal 1 kan hidupmu itu sudah benar dan tidak berbuat dosa. Kenapa tidak keluar kalimat Tuhan memberkati Ayub? Enggak loh. Ayub diberkati Tuhan justru di peristiwa akhir kehidupan sengsaranya dia. Kalau dia nggak mengalami sengsara, mungkin kalimat ini juga rasanya juga nggak ada loh. Karena Ayub sudah sengsara, ditambah dengan intimidasi dari teman, dihakimi sama teman-temannya, teman seiman. Kalau nggak seiman kan dia nggak berpuasa juga kan. Jadi jangan salah ngerti, kita teman seiman pun bisa menjerumuskan teman kita sendiri. Ketakutan kita bicarakan ke teman, itu nanti nulari. Kan kita nggak boleh membicarakan ketakutan kita kepada teman kita. Supaya roh ketakutan tidak berpindah ke temannya. Kan kira-kira begitu. Harus sampaikanlah yang enak didengar. Kan kalimatnya Paulus kan begitu. Enak didengar. Semuanya itu Nah, pikirkanlah itu. Nah, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Jadi satu sesi Ayub, ini sesi kedua Ayub. Karena setelah sakit kulitnya dan sebagainya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu di pasal 1 dan 2. Pasal 1 kan 7.000 tuh. Saya masih ingat karena saya simpan tadi kan. Saya simpan di pikiran. Saya ingat-ingat 7.000-nya aja, yang lain saya abaikan. Ia mendapatkan berapa? Ekor. Kok bisa dihitung? Ya dihitung, zaman dulu kan semua ada sastranya. Semua bukan seperti kita kira-kira, dia perhitungannya juga benar. Makanya kisah Ayub ini adalah sebuah autobiografi yang dipercaya luar biasa.
Dan berapa? 6.000 unta. Sebelumnya berapa kalau kita buka pasal 1? 3.000, ya kan? 1.000 pasang lembu sebelumnya 500. Saya kan sudah baca juga. Dan 1.000 ekor keledai betina sebelumnya adalah 500. Lalu anaknya dikembalikan. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki, sama ya kan? Dan 3 orang anak perempuan. Kalau dilanjutkan anak perempuannya, yang tercantik yang ada di wilayah itu. Jadi bukan cuma jumlahnya, tapi yang tercantik di wilayah itu. Jadi apa? Ini gara-gara apa? Ayub mendapatkan ini gara-gara apa? Aku mendengar. Aku tuh orang cuma ngerti Tuhan kata orang, tapi aku tuh lihat sendiri, kan begitu kan? Jadi gara-gara kita mengenal Tuhan secara utuh, secara pendengaran dan mata, maka Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang seperti ini. Nah, yang lebih enak lagi, kalau kita nggak usah baca yang terakhir. Kalau kita baca di sini kita udah seneng ya, betul kan? Saya juga seneng, tapi lalu besok mati. Buat apa? Karena berjuang berat, lalu setelah itu kesal, lelah, tapi menang. Tapi lalu besok mati. Apa enaknya? Nggak enak. Saya juga sama. Bapak tahu berapa tensi manusia, saya mau tanya. 80, 120 ya? Bisa lebih? Bisa. Yang atas boleh lebih. Yang bawah 80 boleh? 80 itu garisnya 90. 99 itu batas terakhir manusia untuk kuat. Yang bawah tahu Bapak Ibu? Yang bawah itu adalah jantung berangkat, pulangnya itulah yang bawah. Berangkatnya bisa 120, bisa 130 itu nggak apa-apa berangkat. Tapi yang pulang itu nggak boleh 100. Karena 100-nya pulang itu berat. Klepnya jantung itu nggak kuat. Ginjal juga nggak kuat, liver nggak kuat. Makanya dibatasi oleh keilmuan adalah 100. Lalu bagaimana kalau lebih? Ya nggak apa-apa. Stroke tapi. Nah, teman saya 110 stroke kok. Teman saya lebih sehat dari saya. Wong dia guru bela diri, badannya bagus. Dia ngomong, "Bud, aku stroke." Loh, kenapa kok? Aku kena tensi 110. Bawah, kalau atas nggak usah dibahas, itu nggak penting. Saya sih diam aja. Tapi suatu ketika saya ngomong, "Bem, aku bukan 110, Bem. Aku 150. Kamu 150? Iya, aku enggak apa-apa. Bahkan aku hidup dengan 150 tensi bawah itu selama 5 tahun. Cuman ya dampaknya banyak, emosi dan sebagainya meningkat tajam. Tapi artinya saya mau sedikit gabungkan dengan ini. Ternyata saya masih diberi hidup sampai hari ini. Dari 2017 Januari sampai sekarang berapa? 8 tahun ya. Saya dapat bonus banyak loh. Karena saya kena itu Januari 2017 ketika saya masuk di penjara. Masuk di penjara itu semua ini berjalan sendiri, nggak karu-karuan, nggak jelas. Jadi ketika ada COVID saya sudah nggak takut, karena apa? Saya pernah ngalami. Jadi saya selalu orang yang banyak syukur, karena apa? Kalau saya nggak ngalami itu mungkin saya juga takut terhadap COVID ya kan. Tapi karena saya sudah ngalami, ya nggak takut. Wong sudah tahu kalau ini gelodakan tuh napasnya sesek kok. Ya. Kalau sekota ini gelodakan, itu napas sesek. Nggak ada teori yang lain. Makanya kenapa orang COVID meninggal? Ya meninggal karena gelodakan. Sekota ini gelodakan. Siapa yang bikin gelodakan? Diri sendiri. Makanya tadi kita ngomong kalau kita teman rohani, jangan suka menakut-nakuti apa yang kita takut. Nggak boleh, karena nulari. Akhirnya kematian demi kematian terus berjalan. Teman saya sama, teman saya hampir saja meninggal. Yang satu meninggal, yang satu hampir. Karena peristiwanya sama, anak saya yang paling kecil juga kena, dia kena juga, tapi penerimanya beda. Saya nerimanya kan baik, wong saya sudah enteng. Dia ketakutannya luar biasa. Jam setengah 9 telepon dengan saya sampai dengan 9:30. Jadi hari itu bersamaan anak saya yang kecil juga kena, tapi sikap saya berbeda. Saya, "Bang, nggak usah dipikir, nggak iso Bang. Hatiku rasanya wis nggak kuat meneh. Istriku kena, menantuku kena, anakku kena, cucuku ya kena. Uripku kari pirang dino." Ya bener. Ternyata setelah itu saya telepon lagi nggak bisa, ketawanya sudah meninggal.
Itu dahsyatnya COVID kalau kita masuk dalam pikiran dan hati. Kalau saya kan nggak apa-apa, saya kena 2 kali juga baik-baik saja. Itu nggak ada masalah besar sebetulnya. Yang membesarkan adalah pikiran kita. Kok saya bisa ngomong tuh? Ya bisa, karena saya sudah mengalami peristiwa yang lebih berat dari itu. Makanya kalimat yang Ayub terima yang sekarang penting adalah apa coba? Bapak Ibu tahu? Apakah karena Ayub terima berkat, punya anak, kembali, harta benda lebih banyak? Bukan. Ini penting, yang lebih penting lagi ini loh. Apa? Apa kalimatnya? Baca sama-sama ya, ini kalimat yang paling bagus nih. Apa tuh? Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Tuh, luar biasa kan? Tuhan kalau menolong kita itu di luar pikiran kita sendiri juga. Ayub pun di awalnya juga ngomong, kenapa aku mesti harus lahir ya, wong aku ternyata susah. Ternyata ketika sampai ke titik pasal 42 terakhir perjalanannya sebelum diberkati, kan kalimatnya, bukan kata orang saja aku kenal engkau Tuhan, tapi aku tuh lihat sendiri. Nah ketika lihat sendiri berarti kita mengenal Tuhan secara utuh. Ketika secara utuh berarti Tuhan diterima oleh kita sebagai manusia secara utuh. Tuhan ya senang, mesti kamu tak berkati. Apakah semua tidak bisa diberkati? Bisa. Pertanyaannya, utuh nggak kita mengenal Tuhan? Kan begitu. Kalau kenalnya separuh, maybe yes, maybe no. Tapi kalau kenalnya utuh, bukan maybe, of course. Beda kan antara maybe sama of course? Kalau maybe itu some ya, something yes, something no. Tapi kalau of course, exactly, pasti. Percaya atau enggak? Harus percaya. Kalau enggak percaya, kalimat tadi enggak akan pernah bisa keluar. Lalu kita katakan Tuhan kita enggak bisa. Kita yang belum selesai. Tapi kalau kita selesai dengan pengenalan Tuhan, enak. Kalimat yang terakhir buat saya masih diberi kesempatan menikmati berkat. Loh enak kan? Nah, kata diberkati tapi setelah itu selesai. Apa enaknya? Tapi kalau kita sudah diberkati, masih dikasih 140 tahun lamanya, masih bisa melihat anak-anak dan cucunya sampai keturunan keempat. Saya juga senang kalau seperti ini, Bapak Ibu. Ya kira-kira demikian, kita belajar bersama-sama. Saya nggak berani mengatakan yang lain karena itu porsinya pastor. Saya cuma berbagi kehidupan bahwa the power of nerimo itu harus sampai selesai. Jangan separuh jalan. Kalau separuh jalan, ya kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Tapi kalau tuntas, ya kita bukan hanya diberkati, kita masih dikasih kesempatan menikmati berkat itu. Melihat anak cucu, melihat semuanya itu dengan damai. Karena apa? Karena segala-galanya diberikan kepada kita. Amin. Siapa yang diberkati melalui sharing firman? Amin, saudara. Ayub 42 ayat yang ke berapa tadi? 5. Saya senang sekali dengan statement yang disampaikan oleh Pak Budiono ya. Kenal Tuhan itu secara utuh. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kita harus mengenal Tuhan, amin. Kita kenal Tuhan secara utuh. Kalau kita kenal Tuhan secara utuh, nanti kesimpulannya cuma satu, kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu baik. Kalau masih ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu nggak baik, hampir dipastikan orang ini nggak kenal Tuhan dengan utuh. Saya rindu saudara mengalami Tuhan bukan hanya dengar dari kata orang, tetapi saudara mengalami Tuhan sendiri dalam hidup saudara. Melihat dengan matamu, melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amin saudara. Lagu ini juga menjadi lagu yang diminta oleh
Pak Budiono Ong ya. Setelah firman minta lagu ini ya, oke kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. oh aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Katakan aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau ada mungkin hari ini Anda ingin mengatakan, Pastor, saya lagi ngalami nih. Saya lagi ngalami ujian seperti Ayub. Saya nggak pernah tahu ujian apa yang sedang saudara alami. Kalau ada mungkin hari ini Anda sedang mengalami ujian dalam hidup saudara. Lalu tadi punya teman bukannya memberikan kekuatan malah nakut-nakutin. Mungkin ada hari ini kalau ada. Ya. Bahkan kalau engkau suami, ya istrinya sama tuh. Sudahlah, tinggalkan Tuhanmu. Ngapain ikut Tuhan, kamu ternyata kena masalah juga. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami kondisi ini. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat kita, amin ya saudara ya. Kita menjadi orang percaya yang belajar dari Ayub. Belajar dari Ayub. Ya, belajar dari Ayub. Tuhan ketika memulihkan Ayub, itu tidak nanggung-nanggung saudara. Dia pulihkan 2 kali lipat, betul saudara? 2 kali lipat Tuhan pulihkan. Hari ini jangan-jangan sudah seminggu lagi. Kalau Ayub itu sampai pasal 42. Mungkin Anda sedang di pasal 41, jangan-jangan. Hidupmu itu sedang di pasal 41. Sebentar lagi engkau sebetulnya bisa dipulihkan. Asal saudara tetap berprasangka baik sama Tuhan. Tadi kan narimo ing pandum ya saudara ya. Saudara jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Berprasangka baik sama Tuhan. Respon yang baik. Jangan-jangan tinggal seminggu lagi ternyata. Nyesel kita kalau nyerah saudara sebetulnya. Karena ternyata tinggal seminggu. Hari ini kalau ada di antara saudara yang demikian, tetaplah percaya.
Dan katakan seperti Ayub, bukan hanya dari kata orang saja, bukan hanya dari mendengar kata orang, tetapi Anda harus ngalami Tuhan sendiri. Tetapi kenallah Tuhan secara utuh. Kenallah Tuhan secara utuh. Dan Tuhan akan memulihkan hidup saya dan saudara. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Angkat tanganmu, angkat tangan saudara, katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Yes, aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sekali lagi katakan, kebajikan-Mu Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes, Tuhan, kami mau mengenal Engkau Tuhan secara utuh. Bukan hanya dari kata orang, tetapi kami akan melihat dengan mata kami sendiri Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkati Pak Budiono Ong yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Jadikan saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang menerima, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam
Tuhan.